Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Gua baru aja nih nonton 3 judul anime dengan dubbing Indonesia. Dan apakah worth it untuk nonton anime dengan dubbing Indo? Atau mending kita nonton dubbing Jepang aja? Nah, mari kita bahas pertanyaan itu di video ini. Anime yang coba gue tonton dengan dubbing Indonesia adalah anime One Punch Man Season 1, Tensura Season 1, dan juga Mushoku Tensei Season 1. Itu pun gue hanya nonton sampai episode 3 saja. Hal pertama yang gue langsung sadari ketika nonton anime dengan dub Indo adalah gue hanya bisa nonton dengan speed 1,5. Buat yang gak tahu, gue sudah terbiasa nonton anime dengan speed tinggi, minimal di speed 2. Bahkan kalau bisa speed 4, gue bakal milih untuk nonton dengan speed 4. Ini karena ketika nonton, gue lebih fokus ngeliatin subtitle animenya daripada ngedengerin suara karakternya. Ditambah, gue juga tidak begitu paham bahasa Jepang, jadinya gue tidak ada masalah dengan dubbing Jepang yang dipercepat. Beda cerita dengan dubbing Indonesia, karena gue paham apa yang dibicarakan. Jadinya, gue tidak bisa ngikutin percakapan animenya kalau kecepatannya terlalu tinggi. Cuma setidaknya, gue masih bisa ngikutin kalau speednya dinaikin hingga 1,5. Tapi demi konten kali ini, gue sengaja nonton dengan speed 1 agar gue bisa fokus memperhatikan dubbing Indonesianya. Hal lain yang gue sadari, ternyata gue masih belum terbiasa mendengar karakter anime yang ngomong dengan kata sapaan aku kamu. Jadi rasanya aneh banget ketika ngelihat Saitama dan Genos ngobrol sambil pakai aku kamu. Gue juga merasa kalau ada beberapa kalimat yang lebih cocok didengar jika kata sapaannya disingkat menjadi ku dan mu daripada disebut lengkap aku kamu. Nah itu tadi impresi pertama gue ketika nonton anime dengan dub Indo. Sekarang gue bakalan bahas satu persatu anime yang sudah gue tonton. Oke, anime pertama yang gue tonton dengan dub Indo adalah anime One Punch Man. Hal pertama yang langsung muncul di kepala gue ketika mendengar suaranya Saitama adalah suaranya Saitama terasa kurang cocok. Karena menurut gue, suara Saitama versi Indo terdengar terlalu berat, terutama suaranya Saitama ketika dia masih punya rambut. Padahal di versi Jepang, suaranya Saitama terdengar agak tinggi. Hal lain yang juga gue sadari yaitu pada banyak kesempatan suaranya Saitama lebih terdengar seperti suara orang yang ditempel ke video dan tidak seperti suara yang keluar dari mulut karakternya. Tapi masuk ke episode 2 dan 3 suaranya Saitama sudah lebih mendingan. Cuma meskipun begitu, suara ketika Saitama marah kedengaran sangat cocok. Malahan dari 3 episode yang sudah gue tonton, momen suara yang paling cocok adalah ketika Saitama marah. Nah, kalau untuk Genos, menurut gue suaranya Genos ketika ngelawan monster nyamuk kedengaran seperti suara bapak-bapak. Padahal di versi Jepang, suaranya Genos terdengar seperti suara anak muda karena memang usianya Genos masih muda. Cuma mukanya Genos memang cocok dengan suara yang agak dewasa, sehingga ngebuat Genos versi dub Indo jadi terdengar lebih kalem dan berwibawa. Tapi meskipun begitu, ada beberapa momen di mana suaranya Genos terdengar cocok. Salah satunya adalah momen ketika Genos menjelaskan tentang masa lalunya di hadapan Saitama. Nah, meskipun awalnya terdengar aneh, tapi lama-kelamaan gue mulai terbiasa dengan suaranya Saitama dan Genos, dan gue pun mulai bisa menerima dubbing Indonya. Kalau untuk karakter sampingannya, karena gue hanya nonton sampai episode 3, jadinya belum begitu banyak karakter sampingan yang muncul. Tapi meskipun begitu, sudah ada beberapa karakter monster yang bermunculan. Sebagian besar suara untuk para monsternya menurut gue sudah bagus, dan yang paling gue suka adalah suara monster bawah tanah yang muncul di mimpinya Saitama. Gua juga suka dengan suara narasi di awal episode 3 dan suaranya Asura Kabuto yang ngomong mati berkali-kali. Bagiannya suara Kabuto tuh mirip seperti versi Jepangnya, cuma karena diubah ke versi Indo jadinya kedengaran lucu. Cuma yang gua sayangkan, variasi suara karakternya masih terlalu sedikit, sehingga ada banyak karakter yang suaranya mirip-mirip. Kemungkinan ini dikarenakan pengisi suara di anime One Punch Man tidak terlalu banyak. Gua juga notice kalau ada scene yang sepertinya salah dialog, contohnya ketika Saitama melawan makhluk bawah tanah. Di sini harusnya orang yang ngomong mau main curang dan mati sana adalah makhluk bawah tanah. Tapi di dub Indo malah terdengar seperti Saitama yang ngomong kalimat itu. Satu lagi yang menurut gua kurang adalah dialognya yang terasa tidak konsisten. Terkadang ada karakter yang ngomongnya formal banget, ada yang ngomongnya santai banget, dan ada juga yang ngomongnya campur-campur antara formal dan santai. Hal ini ngebuat dialognya jadi terasa canggung untuk didengar. Dan terakhir, setelah selesai nonton 3 episode pertama, gue pun penasaran seperti apa suaranya Tatsumaki versi dub Indo. Dan gue pun langsung lompat ke episode 10. Setelah gue perhatikan, ternyata suara Tatsumaki versi Indo dibuat seperti gadis yang imut. Padahal di versi aslinya, suara Tatsumaki lebih seperti bocah tengil yang nyebelin. Tapi meskipun begitu, suara Tatsumaki ketika ngebuang mukanya benar-benar terdengar persis seperti versi Jepangnya. Nah itu tadi pendapat gua mengenai anime One Punch Man Season 1 bahasa Indonesia. Sekarang mari kita pindah ke anime berikutnya, yaitu Tensura. Hal pertama yang langsung gua sadari yaitu suaranya Satoru terdengar lebih tinggi daripada versi Jepangnya. Menurut gua, hal ini bukanlah masalah karena meskipun saat itu Satoru berumur 37 tahun, tapi wajahnya masih terlihat muda, sehingga suara tingginya serasi dengan wajahnya.
Cuma harus diakui kalau percakapan antara karakter di bagian awal episode 1 masih terdengar kaku dan tidak seperti orang yang lagi ngobrol. Nah, yang menarik, justru yang paling bagus adalah suaranya Petapa Agung atau Great Sage. Kalau kalian perhatikan, suaranya Great Sage dibuat seperti suara mbak-mbak operator yang biasanya ada di bandara atau bioskop. Menurut gua, suaranya Great Sage versi Indo sudah bagus banget, dan hal ini ngebuat pengalaman menonton Tensura jadi terasa menyegarkan. Karena kapan lagi kita bisa dengar suara notifikasi bandara di dalam anime? Selain itu, suaranya Rimuru versi Slime juga cocok banget dan tidak kalah bagus dengan versi Jepangnya. Obrolan antara Rimuru dengan Great Sage pun terdengar mulus, dan rasanya mereka benar-benar seperti lagi ngobrol. Cuma masuk ke episode 2 dan 3, gue merasa kalau terdapat penurunan di suaranya Rimuru. Lalu kalau untuk Veldora, menurut gua suaranya terdengar terlalu perkasa. Padahal di versi Jepang, suaranya Veldora dibuat seperti om-om yang kasihan. Sesuai dengan image Veldora, yaitu naga tua yang tsundere. Nah, setelah nonton 3 episode pertama, gua menyadari kalau terdapat masalah yang cukup fatal di dub Indo Tensura, yaitu penamaan karakternya yang dilokalisasi. Buat gua, ini adalah kekurangan, karena hal ini dapat menimbulkan kesalahpahaman bagi orang-orang yang hanya nonton versi bahasa Indonesia. Contohnya di dub Indo Tensura, ras Goblin disebut Jin, dan Hobgoblin disebut Jin Hob. Lalu Majin alias Iblis disebut Dedemit, bahkan namanya Gobuta diubah menjadi Jinta. Hal ini tentu sangat fatal, apalagi kalau sampai merubah nama karakternya. Meskipun gua paham alasan kenapa nama Gobuta diubah menjadi Jinta. Ini karena nama Gobuta adalah gabungan dari kata Goblin dan Ta. Tapi karena kata Goblin diubah menjadi Jin, makanya namanya pun berubah menjadi Jin dan Ta alias Jinta. Nah, kalau memang dub Indo Tensura ingin melokalisasi beberapa istilah di dalam animenya, harusnya mereka totalitas dalam mengubah nama semua karakternya dan jangan setengah-setengah. Tapi masalahnya, kalau ras Goblin diubah menjadi Jin, lalu kenapa rasnya Rimuru yaitu Slime tidak diubah menjadi lendir? Nah, contoh simpel ini memperlihatkan kepada kita kalau tidak semua kata dari bahasa asing harus dilokalisasi ke bahasa Indonesia. Apalagi kalau kata tersebut adalah nama karakter atau istilah yang penting. Nah, itu tadi pendapat gue mengenai Tensura Season 1 bahasa Indonesia. Sekarang mari kita lanjut ke anime terakhir, yaitu Mushoku Tensei. Gua rasa ya, semua orang yang nonton Mushoku Tensei dub Indo pasti setuju kalau suara aslinya Rudeus cocok banget. Ini karena pengisi suaranya berhasil memberikan kesan kalau Rudeus aslinya adalah om-om tua yang jutek dan juga bejat. Lalu kalau untuk suaranya Rudeus versi bocah, menurut gua suaranya sudah cocok. Selain itu, suaranya Sylvie juga terdengar cocok. Nah, yang menurut gua kurang cocok adalah suaranya Zenith dan Paul, terutama untuk Paul. Suara mereka berdua tuh rasanya seperti tempelan dan tidak sinkron dengan wujud karakternya. Dan yang paling parah menurut gua adalah Roxy. Rasanya suaranya Roxy terdengar terlalu dewasa dan tidak cocok dengan ukuran tubuhnya yang kecil. Malahan menurut gua akan lebih cocok kalau pengisi suaranya Zenith dan Roxy ditukar. Satu lagi yang gue notice, sepertinya terdapat kesalahan dialog ketika Roxy menjelaskan tentang suku support ke Rudeus. Di sini Roxy ngomong, jangan dekati siapapun dengan rambut hijau zamrud yang kelihatannya kayak permata merah di dahi mereka. Nah, menurut gua, kalimat yang digunakan kurang tepat dan harusnya diganti menjadi, jangan dekati siapapun dengan rambut hijau zamrud yang terlihat mempunyai permata merah di dahi mereka. Dan terakhir, kalau kalian pengen nonton Mushoku Tensei bahasa Indonesia, saran gua sebaiknya kalian nonton anime ini sambil pakai headset, karena ada banyak kosakata yang terdengar vulgar dan sama sekali tidak disensor. Nah, itu tadi pendapat gua setelah selesai nonton 3 episode pertama Mushoku Tensei bahasa Indonesia. Kalau harus gua urutkan, gua paling suka dengan dubbingnya Tensura, karena gua senang ngelihat interaksinya Rimuru dengan mbak-mbak bandara. Cuma gua kurang suka dengan perubahan nama dan istilah di animenya. Lalu untuk urutan kedua adalah Mushoku Tensei. Bagi gua, suara aslinya Rudeus sudah cocok banget. Hanya saja suaranya Roxy kurang cocok dan interaksinya Zenith dengan Paul masih terasa kurang. Dan yang terakhir adalah One Punch Man. Gua suka dengan suara para karakter sampingannya, terutama suara monster-monsternya. Tapi gua kurang suka dengan suaranya Saitama, terutama ketika dia masih punya rambut, dan suaranya Genos yang kedengaran seperti bapak-bapak. Nah, dari ketiga anime tadi, bisa disimpulkan kalau menonton anime dengan dubbing Indonesia ternyata tidak seburuk yang dibayangkan orang-orang. Malahan ada pengalaman tersendiri ketika menonton anime versi dubbing Indonesia. Karena tanpa disangka, ternyata kita bisa mendapatkan sesuatu yang baru dari animenya. Contohnya seperti suaranya Great Sage dari Tensura yang dibuat seperti mbak-mbak bandara. Cuma memang masih ada banyak kekurangan di dub Indonya, mulai dari susunan kalimat yang kurang pas, beberapa dialog yang salah karakter, obrolan yang terasa seperti narasi daripada dubbing, pergerakan mulut dengan suara yang tidak sinkron, dan lokalisasi beberapa kosakata yang terdengar tidak biasa untuk kita. Tapi semua kekurangan itu masih bisa dimaklumi, dan mari kita berharap semoga kualitas anime dub Indo bisa semakin bagus. Gua kepengen semoga suatu saat nanti ada sosok pengisi suara asal Indonesia yang bisa mengalahkan pengisi suara Jepangnya. Contohnya seperti pengisi suara Shinchan versi Indonesia yang jauh lebih bagus daripada versi Jepang.
Sekarang nih, gue jadi penasaran akan seperti apa kalau anime Overlord ada dub Indonya. Nah, kalau suatu saat nanti ada Overlord dub Indo yang resmi, gue bakal buat konten seperti ini lagi. Nah, itu tadi pendapat gue setelah nonton 3 anime dengan dub Indo. Kalau menurut kalian gimana nih? Apa pendapat kalian soal anime dub Indo yang rilis di beberapa platform internet saat ini? Apakah bagus atau ternyata jelek? Coba komen aja di bawah. Makasih semuanya sudah mendengarkan, dan bye-bye.